你是大牧者，生命的主宰，我的牧人，认得我生命。轻轻听，我要轻轻听，我要这听我主生命。轻轻听，我要轻轻听，的牧人认得我生命。Mari kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Yang dewasa boleh nyanyikan tapi yang muda dan kakak. Dengarlah, umat mendengar, umat mendengar suara Tuhan. Remaja dan pemuda kita nyanyikan dengarlah. Dengarlah, ku mau mendengar, rendalah aku karena suara. Bersama-sama. Kau gembalaku, pimpin hidupku, Tuhan ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, rendalah aku karena. Sekali lagi dengan kau gembala. Tadi jadi sudah berkali-kali ingatin ya, jangan omdo, jangan omong doang, ya, jangan omdo, ya, jangan juga jangan nato juga, no action, talk only, ya. Kita akan melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 19. Kita membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Bapak Ibu, kalau menurut ukuran dunia, orang ini sudah mencapai puncaknya, Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu itu? Yang pertama, dia kaya raya. Saya percaya kalau kita kaya raya, dunia akan memandang kita. Dunia akan memperhatikan kita. Kenapa? Karena kita kaya raya. Ya, tadi pagi Bu Desina saya kasih tahu, tanya ukuran orang kaya apa gitu ya. Ya, salah satunya pemilih ini ya, riset ini ya. Ukuran orang kaya kan, ya, ada sungainya, ada gotnya, ada paginya, ada kelapanya, pokoknya semuanya ada gitu ya. Tinggal mungkin kalau kita usulkan sebentar lagi mungkin ke sana kasih ada kebun binatangnya gitu, lengkap juga itu. Ya. Terus ditambah lagi Bapak Ibu, dia masih muda. Bisa enggak kita sering ngomong, wah luar biasa dia masih muda tetapi kaya raya. Memang tidak ditunjukkan Bapak Ibu dia kayanya bagaimana? Apakah karena dia pejabat?
apakah dia dari pengusaha, kita tidak perlu mempersoalkan. Yang jelas Alkitab mencatat dia kaya raya dan dia masih muda. Nah, Bapak Ibu, tadi malam kita juga membicarakan orang yang kaya. Ya, maka kita akan buat perbandingan ya. Kita akan perbandingan ya, Bapak, ingat sampai ini perbandingan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dulu. Sakius miskin atau kaya? Kaya. Anak muda ini miskin atau kaya? Jadi sama ya, sama-sama kaya. Ya, sama-sama kaya. Yang kedua, orang muda ini datang kepada Yesus. Betul atau tidak? Betul kan? Sakius juga ingin melihat Yesus. Sama dong. Mereka dua-duanya sama-sama ingin bertemu dengan Yesus. Sama bukan? Ya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Perbedaannya apa pengisah Tuhan? Ternyata Sakius tidak usah dikhotbahi, langsung memberi harta kepada orang miskin. Sementara ini anak muda ini dikhotbahi oleh Yesus Kristus, dikasih pulanglah, jualah hartamu, malah dia sedih. Ya, malah sedih. Baik, Ibu enggak sampai. Ada dua orang sama-sama pergi kepada Tuhan, hasilnya bisa berbeda. Dua orang sama-sama ke gereja, hasilnya bisa berbeda. Maka Bapak Ibu, kalau kita kan, padahal dia juga ke gereja loh, kok begitu ya hidupnya? Ya memang ini ada contohnya, sama-sama dua orang pergi bertemu sama Tuhan, tapi hasilnya sangat berbeda. Bisa enggak kalau diterapkan di tempat ini? Sama-sama ikut retreat, terusannya gimana? Hasilnya bisa berbeda, betul? Sama-sama ikut retreat, hasilnya berbeda. Mungkin ada yang mendapatkan berkatnya segini, mungkin ada yang dapat berkat segini, mungkin ada berkat segini, mungkin ada juga yang tidak dapat berkat. Aduh, aku sudah cancel semua acaraku, ikut retreat, kok aku masih belum dapat berkat ya. Bapak Ibu berharap yang belum dapat berkat kemarin sama tadi siang dapat berkat malam ini. Amin. Kita dapat berkat. Nah, kita pikirkan lagi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, orang kaya ini sangat bangga. Kenapa? Karena merasa sudah melakukan semua perintahnya. Karena katakan, guru atau Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Ya, kemudian Tuhan katakan, ya kamu harus mentaati firman Allah. Wow, dengan sombong dikatakan, perintah yang mana Tuhan? Kan banyak perintahnya Tuhan. Perintah yang mana? Tuhan katakan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan berdusta. Kemudian apa lagi? Turutilah atau hormatilah orang tuamu. Dan yang terakhir, Tuhan katakan apa? Ya, kasihlah sesamamu manusia. Wah. Kemudian apa jawabannya anak muda ini? Sudah semua. Hah? Jawaban anak muda tadi apa? Sudah. Semuanya telah aku lakukan Tuhan. Di tempat yang lain, maksudnya di kitab Lukas baru katakan, semuanya Tuhan sudah aku lakukan sejak aku masih kecil. Oh, hebat lagi. Seperti ada ini ya. Wah, sejak masih kecil dia sudah rajin ikut retreat dan sebagainya. Ya. Oh, semuanya aku sudah lakukan itu. Kamu memburuk tidak, kamu mencuri tidak, kamu berdosa tidak, kamu hormati orang tamu iya, kamu kasih sesamamu iya. Saya lakukan sejak kecil. Wah. Kemudian Tuhan datang lagi, Tuhan masih ada nggak yang kurang supaya aku dapat dulu. Kamu bisa bayangkan ini kesombongan orang ini ya. Masih ada lagi enggak? Wah, Tuhan pikir-pikir, hebat sekali anak muda ini. Sudah melakukan semuanya itu, sudah mentaati semua itu sejak masih kecil dan masih bertanya lagi. Wah, apa yang masih kurang? Ya. Kemudian Tuhan katakan apa? Pulanglah, ya, pergilah, jualah semua hartamu, kemudian berikan kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu dia pulang. Wah, iya, aku akan kerjakan itu. Aku akan segera menjual hartaku. Betul? Dan dia dengan bagaimana? Masih rindu hartanya ya. Oh, masih rindu hartanya ya. Masih nggak bisa ya, masih rindu hartanya ya. Terima kasih ya. Wah, ternyata dia pulang sedih. Pulang sedih. Aduh, gimana ini? Ya, pulang sedih. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Yesus ingin menguji apakah dia sungguh-sungguh sudah melakukan. Ini namanya validitasi. Ya, valid enggak omongnya? Di cross check, bener enggak? Ya, bener enggak apa yang dia omong ini? Dan ternyata Tuhan tidak mengetes yang pertama, jangan membunuh tadi, ya. Tidak mengetes yang kedua, jangan berzina. Dia tidak mengetes juga yang ketiga, jangan mencuri. Dia juga tidak mengetes juga ya, tentang jangan bersikap dusta. Dia tidak mengetes hormati orang tuamu, tapi dia ngetes yang terakhir. Karena dia yang terakhir katakan apa? Kasihlah sesamamu manusia.
Di tes yang terakhir. Satu saja tesnya. Ya. Maka saudara, Yesus menguji bagian terakhir saja, yaitu tentang kasihlah sesama manusia. Ya. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia dites? Ya kamu pergi dong, pulang dong, jual hartamu, kasih orang miskin. Ingat, Sakyus ngomong apa Bapak Ibu? Separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Jelas sekali. Ya. Inilah perbedaannya jelas sekali. Nah sekarang ini kamu pulang, seakan-akan dia mungkin bisa katakan, kemarin ada loh orang bernama Sakyus. Dia tidak saya suruh menjual hartanya, tapi dia berkomitmen memberi kepada orang miskin. Lalu kamu pulanglah, aku suruh kamu jual hartamu, aku suruh kamu jual hartamu. Ternyata sedang Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia tidak mau. Nah, maka saudara Tuhan, ternyata dia tidak bisa membuktikan perkataannya. Dia mungkin lulus teorinya, tetapi gagal prakteknya. Ada enggak? Banyak enggak? Atau ada enggak orang Kristen yang teorinya lulus, gitu, tetapi prakteknya gagal? Pasti banyak sekali. Ini adalah pengikut-pengikut orang Farisi. Orang Farisi kalau ujian Alkitab lulus loh ini Tuhan. Karena dia khatam semua, hafal semua ayat firman Tuhan. Dia pasti lulus. Tetapi Tuhan katakan jangan turuti orang Farisi itu. Orang Farisi hanya omdo saja, hanya omong saja, dia tidak melakukan apa yang sudah lakukan. Ternyata kelompok anak muda ini juga sama. Dia mungkin lulus secara teori Bapak Ibu, tetapi gagal prakteknya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekristenan itu bukan bicara doktrin saja. Kekristenan bukan bicara teori saja, tetapi kekristenan juga bicara tentang hal yang praktis yang harus kita lakukan. Terus sebabnya Tuhan berkata, dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Ya. Berikutnya. Bisa? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita bahas semuanya ini. Saya kali ini akan ngajak kita fokus untuk orang kaya ini. Bapak Ibu, perintah yang pertama, pergilah. Saya ngecek beberapa komentar Bapak Ibu. Ternyata seringkali Tuhan berkata pergilah, pergilah, pergilah. Ya. Saudara, Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Ya. Ya, pergilah. Dan ada kelanjutannya nanti. Nah, saudara Tuhan, bukankah renungan harian pagi ini juga ada penekanannya, pergilah dan perbuatlah seperti ya orang Samaria itu. Kan gitu kan? Jangan kamu seperti para imam, jangan kamu seperti orang Lewi, tapi kamu harus seperti orang Samaria baik hati. Pergilah dan perbuatlah seperti dia. Bagaimana seperti dia? Menolong orang sakit. Bagaimana seperti dia? Memberi makan orang yang kelaparan. Bagaimana menolong dia? Yaitu memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Dah banyak lagi. Ya. Nah, sudah disuruh pergi dia. Ya. Dan kemudian saudara Tuhan, Yesus juga menyuruh memberikan perintah yang agung kepada kita. Pergilah juga, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah bentuk cinta kasih kita, atau bentuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tidak sekedar memberikan makan, tetapi juga memberikan makanan rohani. Bapak Ibu, manusia itu membutuhkan makanan jasmani, yaitu roti yang tadi, nasi dan sebagainya tadi, tetapi juga memerlukan makan rohani. Kalau kita hanya punya jasmani saja Bapak Ibu, kita akan binasa, karena tubuh kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita perlu itu. Saya tadi bayangin nyimak terus ya Cik Yeni, dan tadi bicara tentang ada mbak-mbak yang tadi ditolong dan sebagainya. Wah, mungkin kalau dia sudah mendengar Yesus, kata-kata atau firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin dengar kata Yesus saja. Dan berkali-kali ya saya sama Bunda Srina, sama istri saya katakan, kadang kalau ketemu supir, Bapak sudah kenal Yesus belum? Oh ya, saya pernah, saya punya saudara Kristen. Karena kata Yesus atau nama Yesus berkuasa. Kita sebutkan saja itu sudah berkuasa. Nah, Bapak perhatikan baik-baik. Maka Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jikalau engkau hendak sempurna Bapak Ibu, pergilah dan berbuatlah seperti orang-orang yang sudah menjadi contoh bagi kita, seperti orang-orang yang sudah menjadi teladan bagi kita. Banyak sekali. Saya punya buku Pak Insan Tuhan yang tebal begini ya. Judulnya itu kalau tidak salah melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya. Bapak Ibu, kita kalau kita tidak bisa memahami begitu banyak rumitnya pengajaran Yesus, kita lakukan apa Yesus lakukan. Maksudnya gini,
Kalau pagi-pagi Yesus berdoa, lalu apa yang kita lakukan? Ya kita berdoa saja. Ya. Kalau Yesus kasih makan, ya kita kasih makan. Ya. Kalau Yesus memberitakan Injil, kita memberitakan Injil. Kalau Yesus mendoakan orang sakit, kita mendoakan orang sakit. Ya. Dan seterusnya, melakukan apa yang Yesus lakukan. Berikutnya. Tadi pergilah. Yang kedua, Bapak Ibu, semakin agak berat. Tadi yang pertama, pergilah. Saya pikir kita semua, wah gampang ini, pergilah. Tapi kan ada pengikutnya, yaitu jualah. Karena Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, jualah. 1, 2, 3. Jikalau engkau hendak sempurna, jualah. Tadi yang pertama, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. 1, 2, 3. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Nah sekarang ini, jikalau engkau hendak sempurna, jualah. Yesus meminta orang kaya itu menjual hartanya. Dia minta itu. Artinya Bapak Ibu, dia memang punya. Dia tidak disuruh menjual apa yang dia tidak punya. Tidak. Dia disuruh menjual apa yang dia punya. Wah, mungkin sekarang kita beli, waduh Pak, baru kemarin kita beli. Masa kita disuruh menjual? Ya, tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Bapak Ibu ingat, jangan dipotong sampai di situ saja. Karena nanti akan ada berikutnya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti pola pikir. Nah, sekarang Bapak Ibu Hasan Tuhan, bukankah firman Tuhan katakan juga, apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Wah, Bapak Ibu benar sekali. Ya adik-adik, anak-anakku sekalian, apa gunanya kamu punya emas permata segunung kalau pada akhirnya jiwa kita binasa? Bapak Ibu, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan minuman? Hidup ini lebih penting daripada emas permata dan sebagainya. Nah, maka pikirkan itu. Tuhan juga kasih kesempatan. Apa gunanya seseorang memiliki segala sesuatu tetapi dia kehilangan nyawanya? Masih ingat seorang yang kaya raya, kemudian dia panen terus, lalu dia mulai membangun gudang lebih besar lagi. Kemudian lihat panennya akan banyak sekali, dia bangun gudang lebih besar lagi. Kemudian dia berkata, hei jiwaku, tenang-tenanglah engkau, karena ada makanan satu gudang. Kemudian Tuhan menegur, hei orang bodoh, kamu pikir kamu bisa hidup seterusnya? Kalau malam ini kamu dipanggil Allah, untuk apakah semuanya itu? Bagi Tuhan, ingat ya, kita tidak akan hidup selama-lamanya. Maka saya sedih juga kalau dengar ada orang mencari harta untuk keturunan yang ketujuh. Bapak Ibu, coba bayangkan, untuk keturunan yang ketujuh, bukannya untuk anaknya. Kalau untuk anaknya masih masuk akal kan ya? Ya saya mau usaha untuk anak saya. Cucu ya, cucu biar urusannya papa dan mamanya dong. Ya jangan sampai kita Bapak Ibu begitu, wah Pak, aku mau nyukupi kebutuhan bukannya anak-anakku tapi cucuku, tapi juga cicitku dan sebagainya. Bapak Ibu sudah ada urusannya masing-masing. Ini teguran yang keras sekali. Hei orang bodoh, untuk apa gudang? Ya untuk apa harta segitu banyak kalau malam hari ini nyawamu diambil oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya akan simpulkan dari bagian ini. Ketika Tuhan menjadi milik kita, sebenarnya kita memiliki segala-galanya. Bapak Ibu, andai kata ya anak muda tadi menjual, betul sudah habis, tapi kan endingnya kan dia harus suruh datang kepada Yesus. Dia juga disuruh ikut Yesus kan? Nanti akan kita studi bersama-sama. Jadi pada saat dia mendapatkan Yesus, dia harus ingat kalimat ini. Kalau engkau mendapatkan aku, maka engkau mendapatkan semuanya. Semua yang menjadi milik Bapa, bukan itu menjadi milik kita. Amin? Oh, tidak percaya Bapak Ibu ya. Semua yang milik Bapa itu milik kita. Sekarang waktu ada kasih contohnya kayak anak-anak. Ada anak-anak kecil ya, teman-teman kayak gini. Dikatakan mau rekreasi, ya nggak bisa ke Sukabumi aja, sama seperti kita. Kemudian ada satu anaknya pendeta dan ada 3 anaknya pengusaha duduk berjejer di bis itu. Ya. Tiba-tiba anaknya pengusaha yang pertama kata, wah kamu lihat tak itu ada mall. Memangnya kenapa mall? Mall itu punyanya papiku. Wah. Kemudian ini yang anaknya pendeta sudah mulai deg-deg, waduh, jangan-jangan nanti saya ditanya juga nih. Itu anak yang kedua, waktu dia melintas ke Cawang sana, oi kamu lihat gedung tinggi itu? Apa itu gedung tinggi? Itu kantornya papaku, itu banknya papaku. Wah, nomor 1 ngomong ini mallnya papaku, nomor 2 ngomong ini adalah kantornya papaku. Kemudian mereka sudah mulai ngantuk, sudah mulai lewat sampai ke Sentul. Tiba-tiba, bangun, berapa? Lihat itu, ada bangunan besar-besar itu. Loh, memangnya apa itu? Itu punya pabriknya papaku. Wah, tinggal giliran yang terakhir anaknya Pak Pendeta.
Anaknya Pak Pendeta, Bapak Ibu, selalu kalau gereja kasih rumah di Gang Buntu, Jalan Buntu, tidak bisa ditunjuk, ya. Dikontrakkan yang paling kecil. Tidak pernah Pak Pendeta dikontrakkan kontrak yang paling besar. Ya. Maka anak pendeta, waduh Tuhan, mosok nanti saya dipermalukan gimana? Dia pura-pura tidur supaya tidak diganggu, supaya tidur. Tapi tiba-tiba cerita, kami semua sudah tunjuk punya apa kita lah, kamu dong, giliran kamu dong. Wah, dia sudah pikir dia malu. Tiba-tiba dia berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai aku dipermalukan, jangan sampai papaku dipermalukan. Tiba-tiba dia memberanikan diri. Bangun. Nah, kenapa? Lihat ujung sana itu. Apa? Ada apa? Gedung itu bukan. Yang ujung sana, sebelah ujung sana. Apa itu? Gunung. Iya, gunung. Gunung itu punyanya Bapakku di surga. Akhirnya mereka kaget semua. Oh, ternyata Pak Pendeta, anak Pak Pendeta punya gunung, dan gunung itu punyanya Bapaknya di surga. Bapak Ibu, saya mengatakan kepada kita, kalau kita punya satu saja, when God is all you have God more than enough. Kalau Anda punya satu saja yang namanya Allah, Anda punya lebih daripada cukup. Amin. Maka milikilah Allah itu. Sebaliknya, kalau Anda punya segala sesuatu dan Anda tidak punya Allah, Anda kehilangan semuanya, termasuk nyawa kita pun hilang. Nyawa kita binasa. Maka Bapak Ibu, mari kita mulai pikirkan apakah kita punya Kristus atau tidak. Karena Yesus ingin kita dimiliki. Bukan hanya Dia ingin memiliki kita, Dia pun ingin kita juga memiliki Dia. Next. Yang berikutnya, berikanlah. Kita mulai yang pertama tadi apa? Kalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jikalau engkau hendak sempurna, jualah. Yang ketiga, jikalau engkau hendak sempurna, berikanlah. Satu paket Bapak Ibu. Itu kalimat satu paket. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ternyata Bapak Ibu Tuhan tadi sudah saya jelaskan sedikit. Bagaimanakah caranya mengukur kasih Bapak Ibu? Yaitu dengan cara memberi. Nah, maka tadi kalau ada orang yang sedang kalau suami istri katakan, "Ma, aku sayang kepada kamu." Saya suruh ya ibu-ibu katakan, "Mana buktinya?" Harus gitu kan? Jangan hanya cita-cita doang, mana buktinya? Yang lagi pacaran juga gitu ya. Saya sayang sama kamu, mana buktinya? Nah, sayang harus dibuktikan, dan cara membuktikan kasih yang paling mudah dengan pemberian. Kita sudah bicara tadi memberi apa saja, beri apa saja, tidak perlu nilainya sebesar apa, tapi kita harus memberi dan seterusnya. Dan ini jelas sekali, ya. Dan jangan lupa Allah adalah kasih. Apa buktinya? Dia memberikan anak yang tunggal untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita Allah kasih, maka Dia memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Next. Bapak Ibu, saya akan kasih kesaksian sedikit saja. Ini adalah kesaksian panggilan pelayan saya. Ini di Tanah Abang, Bapak. Tanah Abang. Yang Tanah Abang sana ini waktu sebelum Ahok itu jadi masih bisa ramai sekali, dan ini setelah sekarang agak susah cari tempat yang bisa mengumpulkan ratusan orang. Oke. Saya kasih ini panggilan pelayanan. Bapak Ibu, ada 2 ayat firman Tuhan yang benar-benar tidak pernah akan saya lupakan selamanya. Yang pertama yaitu Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk di dalamnya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Itu adalah ayat keselamatan saya. Ya, Tuhan memanggil saya, menyelamatkan saya. Saya buka hati saya, dan saya menerima Yesus Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, latar belakang saya ini dari keluarga yang sangat miskin. Sebenarnya kami dari latar belakang Muslim. Papa saya Muslim, Bapak Ibu. Tapi waktu saya umur 2 tahun, papa saya sudah meninggal. Umur 2 tahun papa saya sudah meninggal. Saya tahu namanya miskin. Saya tahu namanya susah. Bapak Ibu, saya seringkali dibully teman, anak yatim. Waduh, ini malu luar biasa. Saya jadi pemalu, penakut, dan lain sebagainya. Ditambah lagi setiap kali berkelahi saya selalu kalah, Bapak Ibu. Jadi semakin takut. Hanya 1 kali seumur hidup saya berkelahi menang dengan anak yang lebih kecil daripada saya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anak itu nangis pulang. Sampai di luar dia lapor sama papanya. Papanya balik bawa golok. Mana Gunar? Saya tidak mungkin kan lari sama ibu saya. Bu, tolong lawan papanya anak saya. Papanya teman. Kan tidak mungkin. Saya lari malah ngumpet beberapa jam. Sampai malam-malam baru pulang. Bapak Ibu, beban berat. Papa meninggal sejak umur 2 tahun. Kemudian saya ketemu misionaris. Misionaris bertanya kepada saya, Gunar, apakah engkau telah membuka hati menerima Yesus Kristus? Saya tidak tahu itu. Baru dia kasih ayat itu, yaitu lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau engkau mendengarkan suaraku dan buka pintu, maka dia akan masuk ke
Dan saya didoakan, saya dibimbing untuk terima Yesus Kristus. Kemudian ada satu kalimat, Ibu Telma itu mengatakan demikian, Gunar, karena kamu sudah terima Yesus Kristus, saya tahu kamu sudah tidak punya Bapa di dunia ini, tapi kamu punya Bapa di surga yang menjaga kamu, yang melindungi kamu. Dan saya seakan-akan merasakan beban berat di pundak saya bertahun-tahun lamanya seperti terangkat. Dan saya melihat dunia itu menjadi luas. Bapak Ibu, saya dari Tulungagung, saya hanya kepingin ke Kediri saja Bapak Ibu. Saya dari Tulungagung, saya paling banter hanya ingin ke Trenggalek saja. Saya dari Tulungagung, saya ingin hanya ke Blitar. Saya tidak berani Bapak Ibu ke Malang. Saya tidak punya cita-cita sampai ke Surabaya. Takut Bapak Ibu, Surabaya seperti apa. Tapi ke Kediri pun saya tidak pernah bisa Bapak Ibu, karena tidak punya uang cukup. Waktunya hanya 100 rupiah Bapak Ibu, 50 rupiah untuk berangkat naik bis sampai ke Kediri, kemudian pulangnya 50 rupiah. Hanya 100, tapi 100 pun tidak punya uang. Maka saya nekat sama teman saya naik sepeda. Naik sepeda Bapak Ibu, kita 30 kilo gitu ya. Saya tidak mungkin dari Jakarta ke Tangerang gitu ya. Naik, kemudian Bapak Ibu sudah sampai di alun-alun. Tapi Bapak Ibu, maaf saja, pantat sakit semua sudah karena naik sepeda tadi. Kemudian kita tidak bisa naik lagi, kita tuntun sepeda berdua, gantian, kita tuntun terus. Kita tidak punya uang. Padahal kita tidak punya uang, sudah mulai lapar, mulai haus. Lihat orang jualan es, kita tidak berani, kenapa kita tidak punya uang. Tahu-tahu kita lewat kebun tebu Bapak Ibu. Kemudian ada hukum tak tertulis Bapak Ibu. Kita boleh makan tebu asalkan di tempat. Nah itu hukum tak tertulis Bapak Ibu. Kita ikat sepeda kita di satu pohon, kami masuk berdua, yang ketika dalam kita makan di tebu. Sampai bunyi kucuk-kucuk, ada yang pernah makan gitu, tidak makan tebu ya. Sampai bunyi kucuk-kucuk gitu, makan lagi dan sudah mau pulang. Ada tenaga luar biasa, baru kita jalan lagi. Saking miskinnya gitu Bapak Ibu. Tetapi oke teman-teman, sejak saat itu saya pegang, kamu punya Bapa di surga yang akan memberkati kamu, yang akan menyertai kamu. Bapak Ibu, saya ternyata sekarang ini tidak hanya pergi ke Kediri, betul kan? Saya tidak hanya pergi ke Blitar, saya pergi ke Sukabumi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan maaf Bapak Ibu, saya sudah pergi ke berbagai negara. Ya, karena itu, karena saya meyakini Tuhan yang memanggil saya, Tuhan dari saya. Nah, Bapak Ibu sekali, waktu Tuhan memanggil saya dengan kalimat ini kita baca ya, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, suatu malam, di malam jam 10 malam, dulu ada program RCTI itu menayangkan Ibu Teresa. Dan kemudian ditanyakan Ibu Teresa itu dari tempatnya yang bagus, kemudian turun, dia cari anak-anak yang sakit, atau diobati dan sebagainya. Kemudian dia ketok pintu, ada orang yang rumahnya kosong, kemudian diminta izin untuk rumah sakit sementara. Pokoknya itulah kegiatannya. Kemudian dikasih makan. Tiba-tiba ada suara Bapak Ibu. Benar, saya ingin kamu kasih makan seperti Ibu Teresa kasih makan kepada orang-orang yang susah. Dan kemudian waktu saya buka firman Tuhan, juga ini ayatnya, dan saya tandai. Kemudian saya mengelak, Tuhan ini salah alamat, ini ayat ini salah alamat untuk saya. Kalau ditujukan kepada teman-teman yang pengusaha, cocok dong. Saya ini pendeta, ya, itu kira-kira mungkin 23 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya bilang, Tuhan untuk ngurusin makan minum keluarga saya susah. Kok ini Tuhan suruh saya kasih makan gimana sih? Ini salah alamat ini. Tiba-tiba Tuhan katakan, coba baca lagi. Saya baca lagi Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul kata salah seorang itu seperti normal begitu Bapak Ibu. Hei, salah seorang. Dan seakan-akan Tuhan berkata, Gunar, aku tidak menyuruh kamu untuk memberi makan salah 1000 orang. Bukan. 1.000.000 bukan. Aku hanya menyuruh kamu untuk memberi makan salah seorang saja. Dan lihat apa hasilnya. Kalau kamu kasih makan kepada salah seorang saja, engkau sama seperti memberi makan kepadaku. Kemudian saya katakan kepada Tuhan, kalau hanya 1 orang, saya mau Tuhan. Saya masih punya uang kalau untuk kasih makan 1 orang. Lalu saya pergi ke Tanah Abang, ngomong kepada anak-anak pemulung. Kemudian saya belikan, tadi saya ceritakan, saya belikan makanan, nasi padang kepada mereka, 7 orang. Masih bisa kasih makan. Kemudian saya tanya, mau datang lagi dari 1? Mau Om, boleh tidak saya buat teman? Silakan saja. Datang 15 orang. Ya 15 orang kali 5.000 ya masih bisa waktu itu. Kemudian berikutnya datang 40 orang. Saya kemudian katakan, Tuhan ini tidak fair. Engkau mengatakan salah seorang, sekarang sudah salah 40 ini.
Nggak fair ini Tuhan, nggak fair ini gimana? Ya sudah, apa yang ada saya kasih. Kemudian saya tidak berani bertanya kepada jangan bawa teman lagi, saya diam saja. Ya, udah, apa besok bersekutu lagi ya? Ya, saya tidak minta mereka untuk bawa teman lagi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, waktu kami ada persekutuan, tambah lagi sampai 7 orang. Sampai pada akhirnya saya ditelepon oleh orang tadi yang kasih berkat itu. Bapak Ibu, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling miskin, kamu melakukannya untuk aku. Dan tadi malam saya sudah sampaikan Bapak Ibu, menolong orang miskin itu mudah sekali. Tadi adik ini kamu kasih pemulung sampai orang miskin 100.000 juga ya? Iya kan? Wah, teruskan ya. Jangan lupa teruskan. Selagi mamamu bisa kasih uang kamu ya. Nanti setelah mamamu sudah cukup kamu dewasa, kamu cari uang sendiri untuk itu. Bapak Ibu, menarik luar biasa. Coba slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Bapak Ibu, ini amal. Inilah pekerjaan saya Bapak Ibu 23 tahun yang lalu. Pergi ke Tanah Abang, Bapak Ibu, kalau balik Tanah, sini rel kereta api, sini sungainya. Pergi ke sana ke Roxy. Nah, itulah posisi saya. Kemudian saya lihat itu pasar Tanah Abang kelihatan dari sana itu. Ya. Inilah pekerjaan saya. Saya ketemu, saya memberikan Injil kepada mereka. Bapak Ibu, belakang tempat kedua, itulah rumahnya dia Bapak Ibu. Adakah dia terserah punya rumah seperti pasti tidak ada, itulah rumahnya dia. Sekali waktu saya main-main, boleh tidak kuat, Pak Bunda Bunda, jangan masuk, jangan ambruk nanti. Ya, karena ini satu orang yang delosor kita sudah cukup untuk dia. Kalau 2 orang ambruk nanti. Bapak Ibu, ini masih banyak sekali tempat sini zaman itu. Tapi waktu Pak Ahok jadi gubernur semua dihabisin semuanya, tidak ada lagi tempat itu. Mereka lebih susah lagi sekarang. Ya, karena tidak punya tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu, itu juga anak-anak. Saya bermain-main sama anak-anak. Saya juga bawa bule juga di belakang saya ini. Teman saya dari Australia tak ajak senang. Wah, mereka juga senang luar biasa, gitu ya. Nah, ini saya jadi Bapak Ibu, ini apa? Tadi Bu Jasmina punya istilah LGBT ya. Ini Bapak Ibu lihat wajahnya. Ya, dia ini kalau istilah kita itu apa? Ya, ladies boy. Lady boy. Ya, kita injili juga, kita beritakan dia juga. Wah, Bapak Ibu, itu pekerjaan saya. Ya. Berikutnya, ini juga saya bukan hanya di Tanah Abang, ini kami pergi ke NTT. Ini adalah kelompok anak-anak yang tidak sekolah. Kita dirikan sekolah di sana. Tidak punya sekolah mereka. Ini adalah korban daripada Timor Leste. Mereka yang ikut Indonesia, mereka tinggal di daerah ini. Kasihan sekali mereka. Tidak ada sekolah, tidak ada tempat tinggal seperti ini kondisinya. Kita datang ke sana, dan kemudian kita menolong mereka supaya mereka ada sekolah dan seterusnya. Apa yang kita lakukan kepada salah seorang yang paling kecil, kita melakukannya untuk Tuhan. Berikutnya, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Ini namanya Pendeta Chuck Smith. Dia pendiri daripada Calvary Chapel. Tahun 60-an kalau Bapak Ibu dengar berita, inilah yang mengentaskan kaum hippies itu. Orang-orang yang itu ya, yang pakaian tidak karu-karuan atau segala macam itu Bapak Ibu. Dia menyelamatkan orang itu. Sampai pada akhirnya ada satu kisah yang tidak pernah bisa dilupakan. Ada kaum hippies naik David Harrison, parkir, kemudian jalan, masuk ke gereja. Langsung dihadang oleh majelis. Kenapa kamu? Ngomong apa? Jangan masuk. Karena pakaiannya kotor sekali. Tidak boleh. Udah, saya disuruh sama Pak Chuck Smith ke gereja. Tidak bisa. Nanti karpetnya kotor. Kemudian pada akhirnya dia sedih, dia pulang. Mereka itu, waktu dia pulang ketemu Chuck Smith yang dari depan sana. Kenapa kamu pulang? Ini Pak Majelis mau nyuruh kami pulang. Katanya pakaian kami kotor. Ayo masuk. Akhirnya masuk. Dan Chuck Smith membuat kalimat itu yang menggetarkan dan gereja memikirkan itu. Kalau karpet merah ini, dia tunjuk itu, menjadi penghalang orang datang ke gereja, buang karpet itu. Bapak Ibu, ini diterjemahkan begitu banyak pemahamannya Bapak Ibu. Jika ada sesuatu yang dilakukan gereja dan karena itu menghalang-halangi orang datang ke gereja, harusnya kita buang itu. Apapun namanya. Bapak Ibu, kita pikirkan itu. Dan pada akhirnya sejak saat itu, dia ajak teman-temannya habis itu ratusan, bahkan ribuan. Dan pernah keluarga ini, Chuck Smith itu membaptis sampai 6.000 orang dari kelompok itu di California. Dan saya pergi ke gerejanya. Pak Ibu Tuhan, saya katakan Pak Chuck Smith, bisa tidak sekali waktu datang ke Indonesia? Oh, very good, I will come. Tapi Pak Ibu, Tuhan punya rencana lain. 2 atau 3 tahun yang lalu dia dipanggil itu. Tapi sejarah tidak pernah hilang apa yang dilakukan.
Waktu saya lihat Bapak Ibu, saya belum apa-apa. Saya belum apa-apa. Saya belum apa-apa. Dan saya akan terus keep going untuk itu. Berikutnya. Banyak Tuhan. Orang yang tergerak hatinya pasti apa? Tergerak dompetnya. Ya. Bapak Ibu gampang mengukur Bapak Ibu canda. Orang disuruh memberi masa. Bapak Ibu saya bayangin. Di gereja selalu dikasih persiapan, ada perpuluhan, ada ini. Sudah di pengumuman, tapi belum tentu. Tetapi kalau orang sudah digerakkan hatinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dompetmu juga ikut. Ya, saya mengatakan kepada kita sekali, Bapak Ibu. Sekarang bertanya, apa sih untungnya Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya, pergi melayani pemulung-pemulung. Tidak ada untungnya, Bapak Ibu. Rugi semuanya. Kalau diukur dari kacamata manusia. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, Bapak Ibu percaya enggak, saya dapat kesempatan pergi ke Amerika hanya karena orang melaporkan, hanya orang menyaksikan. Saya terkenal Pendeta Gundar suka kasih pelayanan ke pemulung-pemulung. Kemudian kalau gitu undang saja ke Amerika. Saya pergi ke Amerika hanya untuk menyaksikan pelayanan pemulung itu. Apa hubungannya Bapak Ibu kasih makan kepada pemulung, ada undangan pergi ke Amerika? Apa yang dipikir Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini unbelievable, apa hubungannya? Tapi Bapak Ibu saya percaya, ini bonus bagi saya. Amin. Ini bonus bagi saya. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu sang Tuhan, saya pergi ke Afrika. Ini teman-teman dari anak dari Afrika. Ya. Bapak Ibu, waktu saya melayani di Tanah Abang, saya berdoa di Tuhan tolong Indonesia ini. Waktu itu ada ribuan, ratusan ribu orang-orang bisa pengamen ada di mana-mana kan, zaman-zaman itu kan. Pengamen ada di mana-mana. Ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, kenapa ke negara kami begitu miskin? Kok begitu banyak orang miskin? Suatu saat Tuhan kasih kesempatan saya pergi ke Afrika. Bapak Ibu, saya belum pernah meneteskan air mata melihat orang miskin di Indonesia. Tapi saya menangis Bapak Ibu, melihat orang miskin di Afrika. Ini di Nairobi, ini di Kenya. Bapak Ibu, teman saya punya pelayanan itu gedung seperti ini ya, seluas ini. Terus paling bawah itu tempat mandi, kamar mandi, banyak sekali. Sebelah sini satu deret, sebelah satu deret. Kemudian ada tangga naik ke atas, ya kemudian ada kantor di sana. Bapak Ibu, teman saya menyiapkan kamar mandi untuk anak-anak jalanan. Kenapa? Kalau mereka bisa 1 kali mandi dalam 1 minggu, itu sudah mandi. Saya ulang lagi, kalau mereka bisa mandi 1 kali 1 minggu, itu sudah mandi. Kenapa Ibu? Karena tidak ada air. Dan mandinya apa? Mandinya itu dia tembok, kalau ada got, kira-kira dibatasi dulu dengan batu bata. Nanti sepanjang malam dia sudah kumpul, lerem sedikit, baru kita dicaduk, itu dipakai mandi. Air dari pembuangan dari manapun juga. Dan Bapak Ibu sang Tuhan, mereka juga hanya boleh pergi ke tempat itu 1 kali 1 minggunya, dicatat. Jadi setelah mandi, Bapak Ibu sudah mandi, kemudian naik ke atas, daftar namanya siapa, bisa namanya Gundar Sehari, langsung saya dapat 1 susu sama 1 roti. Ya, saya sudah ada catatan tanggal itu. Maka tanggal besoknya saya tidak boleh lagi di situ, karena terlalu banyak yang antri, terlalu banyak yang antri. Waktu saya nangis, Tuhan, seperti apa ya penderitaan orang itu? Bapak Ibu cek aja, kalau 1 hari tidak mandi kayak apa? Sudah rasanya tidak karuan kan? 2 hari kayak apa? 3 hari kita diusir Bapak Ibu. Ya udah, betul tak? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini yang ada terjadi sana. Kemudian Bapak Ibu, saya punya kesempatan juga ke India. Bapak Ibu, saya nangis lagi. Di India Bapak Ibu satu ada kasta-kasta gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang istilahnya outcast, di luar kasta, ada yang tidak punya kasta. Yang kasta yang paling rendah aja sudah tidak dianggap manusia, apalagi tidak punya kasta. Sekali waktu kami naik mobil Bapak Ibu rombongan, kemudian tiba-tiba berhenti, karena saya di belakang. Kok berhenti? Ada, lihat sana tidak macet. Kalau saya lihat sana tidak macet, kenapa mobil berhenti? Lalu kita tanya sama sopir, driver kenapa? Dia tanya, gampang aja, ada sapi Pak di depan. Ada sapi, ada lembu, lagi tidur di jalan itu. Loh, lalu bagaimana? Kita tuh ya tunggu bangunnya nanti. Kita tidak boleh membangunkan sapi karena ini dewa bagi mereka. Jadi kita tunggu saja. Entah bagaimana kemudian dia mungkin karena kita ngobrol-ngobrol itu mungkin akhirnya dia jelas, akhirnya dia pergi. Bapak Ibu, sepanjang jalan-jalan ingat orang berbaring, sebelahnya kotoran sapi apa semua, tidak ada orang yang enggak. Kalau sebenarnya tabrakan manusia dibiarin. Tapi kalau tabrakan sapi langsung dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu, ada seperti itu. Saya berikan Tuhan, akhirnya saya bersyukurlah di Indonesia ini belum apa-apa. Memang ada orang miskin, tapi belum apa-apa.
Bagi saya Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita. Ya, next. Sekarang yang keempat, datanglah. Nah, ini penting. Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, apa? Datanglah. Jadi tadi kan suruh pergi, kemudian disuruh menjual, kemudian disuruh memberikan orang miskin. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kalau sampai di situ, saya pun tidak mau ikut Yesus. Ada kan Yesus berkata kepada saya, Gunan, pergilah, jualah hartamu, berikan orang miskin, tidak usah datang kepadaku. Sudah seperti, saya tidak akan pergi. Karena Bapak inilah momen yang terbaik. Karena apa? Sebetulnya Tuhan ingin mengembalikan apa yang dia jual tadi. Itulah sebab kamu datang kepadaku, ikutlah aku. Apa yang aku akan berikan lebih banyak daripada apa yang kau berikan. Maka sepanjang sejarah pengikut Tuhan, siapa yang memberi sedikit, mendapat sedikit. Siapa yang memberi banyak, mendapat banyak. Siapa yang tidak memberi, tidak dapat apa-apa. Karena itu rumus, itu hukum daripada kekristenan ini. Jadi suruh ngecam Tuhan juga kasih solusi. Kelihatannya aku menyusahkan kamu ya, tak suruh kamu pergi, ya, kemudian tak suruh jual hartamu, kemudian tak suruh kamu kasih orang miskin. Saya pikir engkau anggap saya menghancurkan hidupmu. Tidak. Karena setelah itu saya suruh kamu datang kepadaku. Setelah itu saya suruh kamu mengikut aku. Dan jangan lupa, dengan kata lain, Tuhan menjadi milik anak muda itu kalau dia melakukan. Dan tadi ada kalimat, ketika Tuhan menjadi milik kita, maka kita memiliki segala-galanya. Dan betul Bapak Ibu, dia bukannya pertama kali menyuruh orang untuk datang kepada dia. Bukankah dia juga berkata, 1, 2, 3, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin dia setelah Tuhan, hartaku sudah habis sekarang. Ya tidak apa-apa, datanglah kepadaku. Beban berat kamu, aku akan rubah menjadi kelegaan. Beban susah kamu akan menjadi sukacita. Bapak Ibu, inilah Tuhan. Saya senang sekali dengan satu kalimat. Bagus nanti kalau Cik Yadi bisa ngatur supaya kalau bisa diingat ya. Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, seringkali kita kemana? Kepada keluarga kita, kepada teman kita, dan sebagainya. Kami pernah punya masalah Bapak Ibu. Kami beli rumah di Legenda Wisata, itu 20-an tahun yang lalu. Karena kita tidak ngerti perbankan dan sebagainya, kita kredit kan. Nah waktu itu uang mukanya 70 juta. Kita sudah penuh, kita sudah jual segala macam, kita sudah dapat 70 juta itu. Harga rumahnya waktu itu tidak terlalu mahal ya. Mungkin mahal waktu kami karena tidak punya uang, 300-an juta. Lalu Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu, kami mendapat surat ditolak kreditnya ini. Ya, tidak disetujui oleh Bank Mandiri. Kemudian kenapa? Karena Mandiri ingin meningkatkan DP-nya harus 110 juta. 70 juta aja kami sudah menghabisin semuanya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana kita dapat cari itu yang 40 juta. Nah kemudian ternyata ada klausalnya Bapak Ibu. Kalau kami tidak bisa memenuhi DP itu, maka yang 70 juta itu hangus. Nah kami tidak tahu itu kalau ada yang gitu-gitu itu. Katanya hangus. Saya tanya, ya betul Pak, Bapak tidak baca. Ya siapa yang baca begitu banyak ayat-ayat apa segala macam. Bahkan lebih banyak ayat firman Tuhan daripada itu kan. Ya itu seperti apa? Kemudian betul, wah akhirnya gimana Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong. Kita telepon si A, tidak ditolong. Akhirnya kami punya mobil. Yang itulah satu-satu mobil yang kita pakai. Kita telepon sama teman saya, bisa tidak beli mobil saya? Tahun berapa Pak? Tahun sekian. Kemudian dicek temannya, ya Pak, itu bisa 60 juta. Waduh, padahal saya baru beli 80 juta. Langsung mau dibeli 60 juta. Udah, kita doakan lagi. Tidak ada yang membeli. Akhirnya saya taruh itu Pak Ibu. Saya stiker gitu, mobil dijual, hubungi 000 dan sebagainya. Saya jalan kantor waktu itu kantor saya di Salimba. Kami naik mobil menuju ke arah Monas. Tiba-tiba ada orang pakai helm, badannya tinggi, tegap begitu. Tiba-tiba tunjuk-tunjuk. Wah saya pikir dia akan perampok saya takut. Ini ngapain ditunjuk-tunjuk itu? Kemudian dia mundur lagi, ya. Kemudian nyalip lagi. Wah, kemudian saya takut juga, Pak. Saya berdua. Tiba-tiba dia buka helmnya itu karena ada kacanya itu. Kemudian dia ngomong dijual. Oh ya berarti dia baca tadi, dia baca belakangnya. Akhirnya kami mundur turun, turun di sana, ya di dekat toko buku BBK sana. Akhirnya berhenti, dijual Pak, iya Pak. Wah tadi pertama kita takut Pak kalau ada apa-apa ya, tidak apa-apa Pak. Bla. Akhirnya orang itu beli berapa? 75 juta. Teman saya nawar 60 juta. Ini orang yang tidak kenal yang saya anggap perampok malah beli 75 juta. Bapak Ibu, ada saja cara yang seperti itu. Nah,
Jangan saya katakan apa? Itu saya punya kesalahan. Kenapa? Waktu saya pikir saya tidak datang kepada Tuhan dulu. Saya langsung aja ke teman. Kan gitu kalau punya masalah kan? Ke teman. Dan maka Tuhan teman yang kita harapkan menolong tidak menolong. Tuhan ingatkan kepada kita jangan berharap kepada manusia. Ya, itu terkutuk Bapak Ibu. Kita berharap sama Tuhan. Nah, maka kami berdoa agar Tuhan temukan itu. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu Tuhan, ya, Allah itu tidak bermasalah dengan kita yang punya masalah. Tetapi Allah bermasalah dengan kita yang punya masalah, tetapi tidak mau datang kepada Allah membawa masalah. Baik, sekali lagi, siapapun kita punya masalah. Dan jangan lupa, Allah tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah. Tetapi Allah bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi tidak mau datang kepada Allah membawa masalah. Yuk kita hafal ya. 1, 2, 3. Allah tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi Allah bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah yang tidak datang membawa masalah. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah, datang aja kepada Allah. Lihat, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua Bapak Ibu. Mau bebannya satu gunung kek, mau bebannya satu karung, suruh datang semuanya. Dan Tuhan katakan apa? Aku akan menambah bebannya. Bukan kan? Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi kalau kita terus punya beban, masalah kita numpuk-numpuk, salahnya siapa? Salah kita, bukan salah Allah. Aku sudah ingatkan kamu, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya juga sering kali menghadapi masalah. Ya, tapi saya pegang janji Tuhan itu. Saya selalu datang kepada Dia. Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Dan saya benar-benar merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Yang terakhir, ikutlah. Yesus berkata, jikalau engkau ingin sempurna, ikutlah. Jikalau engkau ingin sempurna, ikutlah aku. Ternyata Bapak Ibu sama Tuhan, Yesus memanggil Petrus waktu pertama kali ketemu Petrus, dia katakan, ikutlah aku. Kamu akan dijadikan penjala ikan. Terakhir kali setelah Yesus berkata, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus apakah engkau mengasihi aku? Tuhan katakan, engkau ikutlah aku. Jadi ikutlah aku adalah pertemuan terakhir, pertemuan pertama dan juga pertemuan terakhir. Dengan kata lain Bapak Ibu, tugas utama kita menjadi pengikut Dia saja. Kita ikut Dia selama-lamanya. Jangan ikut Dia hanya hari Natal saja Bapak Ibu. Ya, saya dengar itu kalau di Indonesia bagian timur sana Bapak Ibu, banyak orang Kristen cap kapal selam katanya. Kenapa cap kapal selam? Kalau bulan Januari nyelam, tidak kelihatan, nongol pada bulan Desember. Namanya kapal selam. Saya percaya tidak ada di GPMD yang begitu ya. Ya, terus kapal layar terus kan, terus berlayar terus, ya ke gereja terus. Ya, Bapak Ibu, cek baik-baik. Kenapa ya? Saya juga heran. Kenapa setiap bulan Desember kok ibadah jemaat kok semakin banyak ya? Saya juga heran. Kalau gitu Pak, kita ubah aja semua bulan Desember aja. Ya, betul nggak? Kita di mana-mana Bapak Ibu, kalau bulan Desember entah bagaimana mendadak semua orang pada mau ke gereja. Ya, karena menaik kapal selam tadi banyak. Ya. Maka Bapak Ibu Tuhan, kita datang untuk itu ya. Maka mereka, bahkan orang-orang yang mempersoalkan Petrus mengatakan demikian. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, mengenal Petrus, mengenal Yakobus sebagai pengikut Yesus. Dan bukankah kita semua disebut pengikut Yesus? Amin. Amin. Kita semua pengikut Yesus. Bisa tidak ngobrol? Sahabatku, engkau pengikut Yesus loh ya. Sahabatku, engkau pengikut Yesus kan? Pengikut Yesus bukan 1 hari 2 hari tapi selama-lamanya. Ya. Oke, next. Bapak Ibu, ketika orang muda, 1, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak orang. Saya juga pikir gimana Pak Ibu? Orang kok sedih ya banyak hartanya ya? Karena disuruh jual tadi kali ya. Ya. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya waktu dia datang kepada Tuhan dia menerima lebih banyak. Hari ini tema kita Bapak Ibu, perbuatlah. Hari ini tema kita adalah lakukanlah. Sudah saatnya Bapak Ibu, kita sudah cukup teori, sudah cukup firman Tuhan, sudah cukup ya doktrin dan nasihat dan sebagainya. Sudah waktunya kita menerapkan. Ya. Silakan Bapak Ibu kasih makan kepada orang, kasih pakaian kepada orang dan seterusnya. Karena banyak sekali orang
yang memerlukan itu. Lalu bagaimana dengan Sakius? Sakius tidak disuruh, tapi dia berdiri dan berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sangat berbeda antara Sakius sama anak muda ini. Mereka sama-sama datang kepada Tuhan, tapi hasilnya berbeda. Sama-sama ke gereja, hasilnya berbeda. Sama-sama ikut retreat, hasilnya berbeda. Ya, tapi saya harap di tempat ini hasilnya sama, yaitu semua semakin dekat dengan Tuhan. Semua semakin akrab dengan Tuhan. Berikutnya, Bapak Ibu, coba lihat kisah ini. Orang sama-sama pegang kue, betul? Tapi yang pertama Bapak Ibu, happy people focus on what they have. Dia hanya punya satu slice Bapak Ibu, tapi dia bersuka cita. Dia senang, oh ini saya punya satu slice. Wah, dia senang, dia bahagia. Tapi yang bawah seorang Tuhan, dia tidak bahagia karena dia fokus, loh, siapa yang ngambil satu slice ya? Padahal dia punya pasti begitu banyak, siapa ya yang mengambil? Dia marah-marah sampai dia tidak mau makan itu. Ini mewakili kita sekalian Bapak Ibu Tuhan. Mari kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, jangan menyesali apa yang kita tidak punya. Jangan menggerutu dengan apa yang kita tidak punya. Ya, jangan komplain apa yang kita tidak punya. Syukurilah. Kalau ada 1.000 rupiah, mari kita bersyukur untuk 1.000 rupiah ini. Kalau ada 1 juta, mari kita bersyukur untuk 1 juta ini. Kalau kita punya pakaian satu, ya kita syukuri itu Pak Ibu. Ingatlah baik-baik ya Pak Ibu. Ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Bapak Ibu Tuhan, sekalipun kita ada anak, ya, lihat. Ya, dia tidak punya sepatu. Ya, dia sudah marah-marah. Kenapa saya tidak punya sepatu? Tiba-tiba ada orang lewat, kakinya hanya satu. Kemudian dia, Tuhan terima kasih, aku memang tidak punya sepatu, tapi aku masih punya 2 kaki. Ini sahabatku tidak punya kaki. Baru selalu ada yang kita bisa syukuri. Amin. Selalu ada yang bisa kita syukuri. Dan pada akhirnya terakhir slide kita. Ya, permintaan Alexander Agung meninggal. Ini menolong kita. Ini agak sedikit berbeda, tapi saya ingin sampaikan. Bapak Ibu, Alexander Agung atau Great Alexander, katanya ini sudah jadi legenda. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa, tapi sudah diceritakan. Pada akhirnya ada orang yang menyampaikan demikian. Sebelum dia meninggal, dia pesan 3 hal itu. Yang pertama, tolong kalau aku meninggal, yang menggotong peti matiku sampai ke kubur adalah dokter-dokter yang terkenal, supaya orang tahu bahwa dokter pun tidak bisa menyelamatkan, bahwa dokter pun tidak bisa menyembuhkan saya, supaya orang tahu, supaya orang tidak mentuhankan dokter, karena dokter pun tidak sanggup menyembuhkan saya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, sepanjang perjalanan saya dari tempat saya disemayamkan sampai ke kuburan, ditebarkan koin-koin emas, supaya orang belajar bahwa sebetulnya harta seberapa banyak pun tidak ada yang saya bawa. Semuanya tidak ada yang saya bawa. Yang dulu jadi kemuliaan ini tidak ada artinya bagi saya. Dan yang terakhir, tolong lubangi peti mati sebelah kanan, sebelah kiri, dan biarkanlah tangan saya menjuntai supaya orang melihat Alexander Agung tidak bawa apa-apa. Memenangkan berbagai puluh negara, tapi tidak bawa apa. Punya harta tak terbatas jumlahnya, tapi pulang tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu, saya lagi pikir, saya mungkin kasihan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Kalau ada di antara saudara bikin wasiat, Pak Pendeta, Pak Gembala, nanti kalau saya meninggal, tolong ya mobilku dibawakan, ya sepeda motorku dibawakan, bahkan pabrikku juga ikut dibawakan, dikubur bersama dengan aku. Betapa susahnya beliau. Ya. Bapak Ibu yang ngejat Tuhan, kita harus setuju, pulang kita tidak bawa apa-apa. Siapakah yang lahir langsung ada anting-anting? Tidak ada kan? Tidak ada semuanya. Justru kalau ada anting-anting, kasihan mama yang melahirkan kan? Sakit. Ya, tidak ada. Gitu. Maka bagi Tuhan, kita lahir tidak bawa apa, pulang juga tidak apa-apa. Carilah berkat secukupnya, dan saya percaya Tuhan menginginkan hal itu. Kalau Anda diberikan lebih, bersyukurlah, tapi jangan lupa, ingatlah yang kekurangan, ingatlah yang lemah, ingatlah yang miskin, dan sebagainya. Mari kita baca. Cara bacanya adalah
dan segala sesuatu yang kamu lakukan langsung ke sana ya, dengan perkataan atau perbuatan baru yang besar itu, gitu ya. Bisa bacanya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada akhirnya slide yang terakhir ya. Mari menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdiri, ada satu lagu yang bisa. Tadi saya di renungan di dekat saya ada nyanyi pagi-pagi itu, ajaib kau Tuhan, gitu ya. Kita lakukan, ada ya, ada slide-nya mestinya. Ya, kita nyanyikan lagu itu, setelah itu kita akan berdoa. Kekuatan dalam hidupku. Ya. Kekuatan dalam hidupku. Ya betul, kekuatan dalam hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari kita merenungkan pujian ini. Dan sekaligus ini sebagai refleksi daripada hidup kita, bahwa kekuatan kita untuk memberi pun datang dari Tuhan. Kekuatan untuk menolong orang miskin pun juga datang dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Gereja bisa menolong orang miskin itu juga karena kekuatan dari Tuhan. Berseru berharap dalam Yesus. Kita ulangi sekali lagi, kekuatan di dalam hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh pribadi, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Hari ini Tuhan juga berkata yang sama kepada kita. Berikanlah kepada orang miskin. Berikanlah kepada orang yang kekurangan. Tolonglah orang-orang yang perlu ditolong. Di dalam kitab Matius pasal 25 sangat jelas. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan orang itu berkata, Tuhan, kapan saya melakukannya untuk Engkau? Kapan Tuhan? Dan Tuhan berkata, pada saat Engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, Engkau melakukannya untuk Aku. Pada saat Engkau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, Engkau melakukannya untuk Aku. Pada saat Engkau mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit, Engkau melakukannya untuk Aku. Pada saat Engkau mengunjungi orang yang di penjara, Engkau melakukannya untuk Aku. Pada saat Engkau memberikan tumpangan kepada orang asing, Engkau memberikan tumpangan kepadaku. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tapi malam hari ini mari kita berkomitmen satu hal saja. Apa yang Anda ingin lakukan, apa yang Anda ingin kerjakan, apa yang Anda ingin berbuat. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku mau kasih sebungkus nasi pada saat saya pulang. Tetangga saya di jembatan besi, ada yang selalu lapar. Saya dengar dia hanya makan 1 kali 1 hari. Tuhan, aku mau bawa 1 bungkus nasi untuk dia. Tuhan, aku mendengar ada anak yang tidak bisa membayar uang sekolah karena orang tuanya tidak punya uang. Tuhan, aku ingin membayar 1 bulan saja untuk anak itu. Tuhan, aku melihat ada anak yang pakaiannya itu saja. Ternyata saya tahu dia hanya punya pakaian 1 pasang saja. Tuhan, aku mau kasih 1 pasang pakaian untuk anak itu. Tuhan, aku melihat ada anak sekolah yang pakaiannya itu saja, sepatunya itu saja. Tuhan, aku mau kasih sepatu untuk anak itu. Bapak Ibu, saya tidak tahu komitmen apa yang Anda ingin katakan kepada Tuhan. Percayalah, Dia adalah kekuatan kita, dan Dia akan memberikan kesanggupan untuk melakukan itu. Mari kita meyakini pernyataan, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tetapi tanpa Aku Tuhan tidak mau. Artinya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan ingin kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan Dia. Bapa di surga, Engkau dari jauh sana sanggup melihat hati kami. Engkau dari jauh sana sanggup melihat pikiran kami. Kami serahkan, ya Tuhan, apa yang Kau lihat pada hari ini. Komitmen dari Bapak Ibu, bahkan dari anak-anak yang mau mencintai Engkau dengan cara menolong orang-orang yang perlu ditolong. Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa merealisasikan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, jemaat GPMD di Jembatan Bisi dikenal sebagai orang-orang yang murah hati, dikenal sebagai penolong-penolong, dikenal sebagai orang yang ramah, yang selalu care kepada orang-orang di sekitarnya. Itu semua karena Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak menunggu kaya raya. Seberapa yang kami punya kami syukuri, dan kami bisa berbagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Berkati Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di tempat ini, ya Tuhan. Berkati kami satu persatu. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para pengurus gereja, berkati kami semuanya, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum hidup, salaman sebelah sana katakan selamat berbuat. Selamat berbuat. Selamat berbuat. Ya. Selamat berbuat. Selamat berbuat. Selamat berbuat.